semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Aku Aziza dan temanku, Saya Soima. Nah, di sini kita bakal nemenin kalian ngobrol-ngobrol santai, tapi juga tetap ada isinya. Karena ini juga sekalian tugas ujian tengah semester kita. Iya. Halo juga teman-teman pendengar. Nah, iya nih, topik kali ini tuh penting banget. Apalagi buat mahasiswa pendidikan ya, kayak kita. Iya. Kita bakal bahas tentang skenario dan siklus tindakan dalam penelitian tindakan kelas, atau bisa disingkat dalam PTK. Ya, ini topik yang kadang kedengarannya rumit nih teman-teman. Padahal ya, sebenarnya menarik banget kalau udah paham. Soalnya PTK tuh bukan cuma teori buat dihafal ya kan, tapi juga bisa langsung diterapin waktu kita ngajar. Setuju banget teman-teman. Tapi jujur, dulu waktu pertama kali dengar apa itu kata PTK, aku mikirnya kayak semacam penelitian berat gitu loh. Yang penuh tabel, rumus, dan laporan. Tapi setelah aku baca-baca lagi, ternyata PTK itu justru lebih praktis. Karena fokusnya di tindakan nyata yang ada di dalam kelas. Iya, bener banget. PTK itu kayak penelitian yang dilakukan sama guru buat memperbaiki proses pembelajaran, ya kan? Ya, jadi nggak cuma buat nilai akademik, tapi juga beneran ngebantu nih buat pembelajaran lebih baik. Nah, biar lebih jelasnya teman-teman, langsung aja nih kita bahas. Ya. Check it out. Nah, oke. Sebelum kita jauh-jauh membahas skenario dan siklusnya, mungkin kita bahas dulu nih pengertian PTK, biar teman-teman yang dengerin juga paham ya kan, bisa nyambung juga. Nah, menurut kamu nih, PTK, penelitian tindakan kelas itu sebenarnya apa sih? Kalau aku sih yang ngutip dari Ari Kunto 2015, penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri. Ya. Dengan cara merencanakan, melaksanakan, mengamati, dan merefleksikan tindakan untuk memperbaiki proses belajar mengajar yang ada di dalam kelas. Ya. Dan yang menarik itu, PTK tuh nggak cuma sekedar penelitian loh. Oh ya? Tapi guru di dalamnya juga berperan sebagai peneliti dan pelaku perubahan. Jadi guru tuh benar-benar aktif, bukan cuma ngamati tapi juga bertindak. Oke, keren juga ya. Jadi guru itu kayak guru yang reflektif gitu, Ya, kan? betul. Nah, baru sekarang nih kita akan masuk ke pembahasan skenario tindakan. Banyak yang suka bingung nih, maksudnya skenario itu kayak gimana? Jadi gini, kalau aku simpulin ya, skenario itu tindakan itu semacam rencana detail tentang langkah-langkah tindakan yang mau dilakukan guru di dalam kelas. Menurut Ari Kunto juga, skenario tindakan itu penting. Supaya apa? Supaya penelitian berjalan dengan terarah. Oke, bisa dicontohin nggak sih seperti apa biar teman-teman juga lebih Bisa. Bisa ya? banget. Misalnya nih, contoh, guru pengen ningkatin partisipasi anak waktu diskusi kelompok. Nah, skenarionya bisa berupa guru nyiapin pertanyaan pemantik bagi murid jadi beberapa kelompok kecil. Nah, terus kasih peran ke setiap anggota. Nah, terus nantinya hasilnya dipresentasikan. Semua itu udah masuk dalam skenario tindakan loh. Oh, jadi kayak blueprint gitu ya. Sebelum kita melakukan tindakan, kita merencanakan apa yang akan dilakukan. Betul banget. Betul. Kayak panduan biar nanti waktu pelaksanaan nggak asal-asalan. Terus kalau skenarionya jelas, hasil pengamatannya nanti juga lebih objektif. Oh gitu. Nah teman-teman, mungkin seperti itu pembahasan tentang skenario. Nah sekarang nih kita bahas tentang yang biasanya paling banyak muncul nih di soal UTS ya kan? Ya, itu tentang siklus dalam tindakan penelitian kelas. Betul banget teman-teman. Jadi dalam PTK itu prosesnya berbentuk siklus yang berulang. Menurut Kemis dan Mixteger 1988, satu siklus PTK itu terdiri dari 4 tahap teman-teman. Yang pertama ada planning, dan yang kedua ada acting, dan yang ketiga observing, dan yang keempat ada reflecting. Iya, itu juga kayaknya yang sering muncul di jurnal ya. Iya, betul. Jadi kayak satu siklus penelitian itu ialah putaran penuh dalam penelitian. Ya. Ya, betul banget teman-teman. Betul banget.
Misalnya gini, di tahap perencanaan atau planning itu guru menyusun sebuah rencana tindakan termasuk menentukan masalah, tujuan, dan metode yang mau guru pakai. Iya. Nah, lalu lanjut ke pelaksanaan tindakan, yaitu acting, Oke. yaitu tahap guru melaksanakan skenario yang udah dibuat tadi. Nah, setelah itu baru masuk ke observasi. Di sini guru bisa ngamatin gimana hasilnya, entah lewat catatan lapangan, video, atau lembar observasi gitu. Dan yang terakhir ada refleksi. Di tahap ini guru merenungkan hasil dari siklus tindakan tadi, teman-teman. Kalau belum berhasil, guru bisa memperbaiki rencana dan lanjut ke siklus ke berikutnya. Oh, jadi intinya PTK itu nggak berhenti dalam satu kali tindakan ya? Betul. Kalau hasilnya belum sesuai, guru itu bisa melanjut ke siklus kedua bahkan ketiga ya kan? Ya, betul banget. Prinsipnya itu seperti continuous improvement, yaitu perbaikan berkelanjutan, teman-teman. Kayak guru tuh terus belajar dari pengalaman mengajarnya sendiri. Oke. Jadi biar lebih kebayang nih, coba deh kita ambil contoh. Contoh Oke, nyata, teman-teman. misalnya gini, di sebuah kelas PAUD, katakanlah guru itu merasa anak-anaknya, anak didiknya kurang semangat waktu belajar mengenal huruf. Nah, dalam permasalahan ini, gimana tuh cara mecahinnya lewat penelitian? Nah, itu bisa jadi masalah penelitian dalam pendidikan kelas ya. Oke. Misalnya di siklus pertama, guru nyusun skenario pakai metode bernyanyi sambil bertepuk tangan. Nah, setelah itu diterapkan. Hasilnya itu diamati nanti. Ternyata sebagian anak masih kurang pasif dalam hal tersebut. Oh, berarti di tahap refleksi ini, guru itu kayak nyimpulin gitu ya, bahwa metode sebelumnya belum maksimal. Iya, betul banget. Lalu masuk ke siklus kedua ya, teman-teman. Guru modifikasi skenarionya. Misalnya nambahin media kartu huruf warna-warni atau permainan tebak huruf. Setelah diterapkan lagi, hasilnya itu ada peningkatan. Anak-anak jadi lebih aktif dalam pelajaran tersebut. Iya, teman-teman contohnya udah nyata kan, maksudnya udah bisa digambarin kan? Iya. Jadi bisa kelihatan tuh hubungan skenario dan siklus di sini. Kalau skenario itu langkah-langkahnya, sedangkan siklus itu adalah proses perbaikannya. Ya kan? Yap, betul banget teman-teman. Dan kalau hasilnya udah sesuai harapan di siklus kedua, penelitian bisa dihentikan. Oke. Terus guru nyusun laporan dari penelitian tindakan kelas tersebut. Iya. Jadi kesimpulannya teman-teman, PTK itu bukan cuma buat dapat nilai laporan penelitian ya kan? Iya. Tapi benar-benar bisa bantu guru buat ningkatin kualitas pembelajarannya. Ya, setuju banget. Kayak yang dibilang oleh Kemis dan Max Tegert juga. Inti dari PTK itu kolaborasi dan refleksi. Artinya guru nggak harus kerja sendiri ya teman-teman. Bisa kerja bareng rekan, sejawat, biar hasil refleksinya itu lebih bagus dan lebih objektif. Oh iya, dan juga menurutku nih ya, PTK itu juga bisa ngembangin profesionalisme guru nggak sih? Betul. Karena guru yang terbiasa melakukan refleksi itu dan perbaikan itu biasanya lebih peka terhadap kebutuhan siswanya, ya kan? Betul, betul banget teman-teman. Nah, jadi obrolan kita hari ini bisa disimpulin kalau skenario tindakan itu semacam panduan pelaksanaan tindakan dalam penelitian tindakan kelas, teman-teman. Sedangkan siklus tindakan itu proses berulang yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan juga refleksi. Ya, dan perlu diketahui ya teman-teman bahwa skenario dan siklus itu adalah dua hal yang berkaitan. Benar banget. Tanpa skenario, tindakan bisa nggak terarah, dan tanpa siklus, penelitian itu nggak bisa menunjukkan perubahan yang berkelanjutan. Betul banget teman-teman. Pokoknya PTK itu ngajarin buat kita jadi guru yang reflektif teman-teman. Mau belajar dari pengalaman, terus memperbaiki diri. Ya, keren banget, keren banget. Tapi kayaknya cukup ya untuk obrolan tentang penelitian PTK kita hari ini. Iya, semoga pembahasan kita tentang PTK ini bisa bantu teman-teman yang lagi nyiapin UTS juga ya. Amin, dan makasih udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa terus semangat belajar dan teruslah berproses menjadi guru yang hebat. Nah,
Sampai jumpa di podcast selanjutnya.